ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, segala pujian patut untuk kita aturkan kepada Allah atas banyak nikmat yang masih terberikan untuk kita semuanya, termasuk juga sampainya kita di bulan Ramadan, bulan untuk kita mendidik diri kita, bulan untuk kita kemudian juga memperbaiki dan bahkan kemudian juga semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan ikhtiar kita, keinginan kita untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pelajaran kita, suri teladan kita, yang mudah-mudahan kita pun senantiasa dimasukkan termasuk umatnya yang mengikuti sunnahnya, mengikuti ajarannya, dan memperjuangkan masalah ini. Juga salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para nabi, para kami dan insyaallah mudah-mudahan kita semuanya berkati yang baik. Ibu dan bapak, jamaah sholat isya dan sholat tarawih yang dirahmati Allah. Kalau kita menelusuri sejarah Rasulullah SAW, di dalam sejarah Rasulullah SAW itu banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Ini sebagai salah satu bentuk bahwa memang kita akan menjadikan Rasulullah sebagai uswah teladan. Dan tentu ketika kita menjadikan Rasulullah SAW sebagai uswah itu bukan hanya tampilannya, bukan hanya kemudian bagaimana Rasulullah SAW tampil di tengah-tengah masyarakatnya, bukan hanya itu. Tapi lebih lagi dari itu, kalau kita mempelajari sejarah, kita akan mengetahui pola. Apa itu pola? Yaitu bagaimana cara Rasulullah SAW menghadapi berbagai tantangan kehidupan, yang tantangan kehidupan itu ternyata juga kita hadapi sekarang. Salah satu bagian dari sejarah Nabi SAW yang sangat-sangat menarik dan hampir sama kondisinya dengan kondisi kita, meskipun beda waktu, beda pelaku, beda zaman, tetapi hampir mirip polanya, yaitu saat Rasulullah SAW menghadapi tahun-tahun kesedihan. Di tahun-tahun kesedihan Rasulullah SAW, karena jika kita mengikuti sejarah Nabi SAW, kita akan menemukan ada berbagai periode di dalam kehidupan Rasulullah SAW. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Muhammad ini menjadi Nabi dan Rasul, Muhammad menjadi Nabi dan Rasul, 3 tahun pertama itu adalah masa-masa di mana dakwah itu sangat selektif, di mana orang-orang yang didakwahi didatangi oleh Rasulullah itu adalah orang-orang tertentu. Maka kemudian masuklah Islam, Abu Bakar As-Siddiq, dan ada sabiqun al-awwalun lainnya yang dengan dakwah sembunyi-sembunyi, yang kemudian juga fokus kepada orang-orang yang dipilih oleh Nabi. Tapi ketika kemudian juga dakwah ini diperintahkan oleh Rasulullah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disiarkan secara tegas, disiarkan secara jelas, yaitu 3 tahun selepas tahun kenabian, 3 tahun kenabian, yang direspon langsung oleh Rasulullah SAW langsung naik ke Bukit Sofa untuk menyampaikan tentang risalah ini, yang kemudian juga mendapat tantangan yang pertama. Tercatat di dalam sejarah Abu Lahab yang kemudian juga menentang dakwah yang pertama secara terang-terangan, yang kemudian bahkan langsung dilaknat oleh Allah dengan turunnya surat Al-Lahab. Itu merupakan sebuah awal di mana kemudian dakwah Nabi semakin hari semakin sulit. 3 tahun dakwah terbuka, lalu kemudian puncaknya di tahun ke-6 Rasulullah dan para sahabat diboikot sampai tahun ke-9 kenabian. 3 tahun boikot ini ternyata juga menyisakan hal yang begitu sangat luar biasa, penderitaan yang begitu sangat luar biasa. Selepas boikot itu selesai, lalu kemudian juga tidak berhenti di situ. Apa yang dirasakan kesulitan-kesulitan oleh Nabi? Meninggalnya Khadijah, meninggalnya Abu Thalib, berangkatnya beliau ke kota Taif di tahun ke-7 tepatnya. Berangkatnya beliau ke kota Taif, ternyata malah dilempari. Di kota Taif dihinakan, di kota Taif dikejar-kejar, bahkan sampai berdarah, Masya Allah, sampai ditampung darahnya itu oleh beliau, langsung diusapkan ke gamisnya itu. Ketika ditanya oleh Zaid bin Harithah, "Ya Rasulullah, kenapa kau melakukan hal itu?" Kata Rasulullah SAW, "Aku melakukan hal itu karena aku tidak ingin darah seorang nabi tertumpah di satu tangan, di satu daerah,
Bagaimana kasih sayang dari Rasulullah SAW. Bahkan ketika ditawari di Fardul Manazil, ketika beliau pulang ke kota Mekah, ditawari untuk kota Taif itu dihancurkan, bahkan beliau malah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kelak dari anak-anak mereka lahir orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, orang-orang yang mencintai Allah. Masya Allah. Ini adalah satu hal, Bapak dan Ibu, pola. Masa kesulitan tidak membuat kemudian Rasulullah SAW kehilangan kemuliaannya. Dan bukankah sekarang juga kalau kita hitung, sekarang kita sudah dan sedang menghadapi masa-masa kesulitan itu. Masa-masa kesulitan yang Masya Allah, entahlah apakah kemudian juga pandemi ini menjadi sebuah pintu di mana kemudian kita merasakan banyak kesulitan di berbagai sektor. Dakwah Islam kemudian juga mulai merasakan kesulitan di berbagai sektor. Bagaimana cara menghadapinya? Mari kita tanyakan kepada Rasulullah SAW. Mari kita lihat bagaimana ketika Rasulullah SAW menghadapi masa-masa kesulitan itu. Yang dihadapi oleh Rasulullah lebih berat dari yang dihadapi oleh kita. Tapi beliau mampu untuk menghadapinya, para sahabat juga mampu untuk menghadapinya. Ada beberapa poin, paling tidak ada 4 poin. Yang ini merujuk kepada satu ulasan dari Syekh Mubarakfuri. Ketika beliau mengulas tentang masa-masa tahun-tahun kesedihan itu, beliau mengatakan ada paling tidak 4 faktor yang membuat Rasulullah dan para sahabat mampu menghadapi itu semuanya, dan ini kita bisa ambil juga. Apa di antaranya tersebut, 4 faktor tersebut? Yang pertama adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat kokoh. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat kokoh ini yang perlu untuk kita miliki. Itu pernah dimiliki dan sangat digenggam erat oleh Rasulullah dan para sahabat. Kalau tidak punya keimanan yang tinggi, kalau tidak punya akidah yang kuat, barangkali sekarang kita rontok ketika memikirkan tentang kondisi ekonomi, ketika memikirkan tentang ketakutan, minal khauf wal ju'. Kita mungkin kemudian juga merasakan ketakutan itu, tetapi karena kita memiliki iman yang kokoh kepada Allah, ketika kita kemudian juga meyakini bahwa Allah Al-Qawi, Allah yang senantiasa mengurus kita, Al-Hayy, Allah yang senantiasa hidup, Ar-Rahman, Allah yang mencintai kita, Al-Wadud, Allah yang kemudian juga sangat mencintai kita, maka kita tenang bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini rumus yang pertama, hadapi semuanya dengan akidah. Hadapi semuanya dengan keimanan yang kokoh kepada Allah. Ini adalah ujian keimanan kita. Karena jika kita memegang keimanan ini, insya Allah kalimat yang dulu pernah disampaikan oleh Allah diselusupkan kepada sanubarinya Rasulullah SAW ketika Rasulullah dikepung, ketika Rasulullah dikejar-kejar bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Beliau berkata, la takhaf wa la tahzan, jangan takut, jangan bersedih. Maka kemudian kita akan memiliki kembali satu, iman kepada Allah. Yang kedua, apa yang akan membuat kita kuat menghadapi masa-masa sulit ini? Yang kedua itu adalah pengetahuan kita tentang negeri akhirat. Pengetahuan kita tentang negeri akhirat. Bapak dan Ibu, penting kiranya kita kembali menelusuri ayat-ayat tentang akhirat. Di dalam Al-Quran sendiri kita akan menemukan ayat-ayat tentang akhirat itu ada di tiap halaman Al-Quran. Masya Allah, mengingatkan kita bahwa pentingnya kita mengingat kembali kehidupan ini adalah sebuah hal yang fana. Kehidupan ini sebuah hal yang akan berakhir. Kehidupan ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian buat kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita diuji di dalam kehidupan kita ini. Maka caranya kita untuk bisa menghadapi kehidupan kita, ujian kehidupan dunia ini, ingat yang namanya kehidupan akhirat. Ingat bahwa kesulitan kita ini akan berujung pada kematian. Kesabaran kita akan berujung pada kematian. Ketawakalan kita akan berujung kepada kematian kehidupan kita di dunia ini, yang lalu kemudian kelak kita akan berdiri di hadapan Allah pada sebuah kehidupan yang begitu sangat luar biasa, kehidupan akhirat. Kita akan dibangkitkan oleh Allah di yaumul ba'ats, kita akan dikumpulkan di padang mahsyar, kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita persiapkan kehidupan dunia ini untuk kehidupan akhirat. Ini yang menguatkan mereka, dan kembali kita ambil kekuatan. Saya sangat menyarankan ibu dan bapak bisa membaca Tazkiratul Qurtubi, Imam Al-Qurtubi, karena itu menguatkan kita tentang negeri akhirat. Yang ketiga, apa yang menguatkan Rasulullah dan para sahabat untuk menghadapi masa-masa sulit itu? Yang ketiga adalah sadar akan misi. Sadar akan misi.
Rasulullah kalau memikirkan dirinya sendiri barangkali mendingan dagang lagi Pak. Para sahabat mendingan dagang lagi, tinggal itu dakwah yang sudah makin sulit gitu. Tapi tidak seperti itu. Karena beliau sadar, karena Rasulullah sadar, karena para sahabat sadar bahwa hidup di dunia itu bukan hanya sekedar menumpang hidup, bukan hanya sekedar mencari kemakmuran di atas bumi, tapi tugas kita adalah memakmurkan bumi. Tugas kita adalah memakmurkan bumi. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita nih khalifah. Kita nih adalah pemakmur bumi. Kita adalah orang-orang yang harus memiliki visi yang besar, misi yang besar. Sehingga tatkala kita punya visi yang besar, misi yang besar, masalah-masalah kita akan terlihat kecil di hadapan kita. Yang keempat, yang menguatkan mereka, Rasulullah dan para sahabat, dan ini juga bisa kita ambil, adalah kekuatan ukhuwah. Kekuatan ukhuwah. Bapak dan Ibu, masa-masa sulit adalah masa pembuktian ukhuwah. Mari kita lihat tetangga-tetangga kita, mari kita lihat saudara-saudara kita. Jika ada kemudian tetangga-tetangga kita yang sedang kesulitan, buktikan Pak. Karena masyarakat Madinah pada saat Rasulullah membangun masyarakat Madinah pada saat itu, yang dimaksud dengan ta'afi, yang dimaksud dengan ukhuwah itu adalah saling menanggung. Saling menanggung. Tidaklah disebut ukhuwah kalau kita kemudian melihat ada saudara kita kesulitan, kalau kita tidak menanggung kesulitan itu, tidak menolong mereka yang sedang kesulitan itu, tidaklah disebut ukhuwah. Maka Ibu dan Bapak, mudah-mudahan dengan 4 hal ini yang diambil dari sejarah, kita bisa mengambil kekuatannya di masa kita, dan di masa kita ini insya Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari masa-masa sulit. Saya ulangi, yang pertama adalah keimanan yang kokoh kepada Allah, keimanan yang lurus kepada Allah. Lalu kemudian yang kedua adalah pengetahuan tentang negeri akhirat. Yang ketiga, sadar akan misi kehidupan kita, dan yang keempat adalah ukhuwah. Inilah yang insya Allah akan menyelamatkan kita dari masa-masa sulit ini. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la